Buat yang belum nonton bagian satunya, gua udah nulisin link video tersebut di deskripsi. Jadi jangan lupa ditonton juga videonya. Terus buat yang ngerasa masih kurang sama rekomendasiannya, lu juga bisa tonton video Distrik Anime soal rekomendasian anime puasa tahun-tahun kemarin. Shinra! Shinra! Hayaku niginasai! Hayaku! Kasa. Nah, sebelum mulai, gue cuma pengen ngingetin, kalau seandainya lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu subscribe di Distrik Anime. Karena kalau gitu, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Yakusoku no Neverland, tayang perdana Winter 2019. Kebayang gak malu gimana rasanya kalau lu brojol ke dunia cuma buat jadi bahan makanan para monster? Berlatar waktu di tahun 2045. Di suatu tempat antah berantah ada sebuah panti asuhan yang isinya tuh anak-anak yang dari kecil udah dididik buat jadi jenius. Mereka dibikin kayak gitu supaya jadi bahan makanan kelas atas buat para monster yang tinggal di dunia tersebut. Karena menurut para monster itu sendiri, anak yang otaknya jenius rasanya tuh enak banget. Mungkin lu sendiri penasaran kenapa para monster itu bisa ada di sana. Nah, ternyata dunia yang para anak itu tinggalin sebenarnya emang dunia monster, dan panti asuhan itu ibarat peternakan kalau di dunia manusia. Rei, その歌、どこで? Ne, Mama. どうして俺を産んだの? Nomor 2, Dororo, tayang perdana Winter 2019. Anime yang berfokus ke seorang anak korban pesugihan orang tuanya sendiri, yaitu babehnya yang pengen bikin tempat kekuasaannya dianugerahin sumber daya alam yang melimpah. Ketika ngejalanin kontrak sama iblis, tuh manusia jahanam ngorbanin bayinya sendiri, yang kemudian lahir setelah tuh kontrak terbentuk. Jadinya orok itu brojol tanpa mata, hidung, kulit, tangan, kuping, sampai kaki. Untungnya dukun beranak yang ngebantu persalinan tuh bayi nyelamatin orok itu dan ngehanyutinnya ke sungai. Yang kemudian ada seorang bapak-bapak yang ngadopsi plus ngegedein orok tersebut dan dikasih nama Hyakimaru. Pas udah gede, si Hyakimaru ngelakuin perjalanan buat ngebunuh para iblis yang udah ngerebut bagian tubuhnya supaya pada balik lagi ke tubuh si Hyakimaru. Nomor 3, Uchu Kyodai, tayang perdana Spring 2012. 大学では機械工学を専攻されてミラクル会社さんでナンバー6の設計主任をされた。はい。あの車は確か去年のグッドイカスカー賞を取ってますよね。いやー、はい。でもどうして頭突きなど？ Gua sendiri heran kenapa episodenya tanggung banget kagak sampai 100. Yang jelas, buat lu yang suka sama slice of life, Uchu no Kyodai ini bisa ngasih sebuah cerita drama kehidupan yang ngena banget. Inti ceritanya sih simple. Jadi ada sepasang adik kakak yang dari kecil bercita-cita pergi ke bulan. Sayangnya pas udah gede, cuma si adeknya doang yang jadi astronot. Sedangkan si kakak udah lama ngubur impiannya itu, dan cuma jadi pengangguran setelah dipecat gara-gara mukul bosnya sendiri yang udah ngejek adeknya. Singkat cerita, setelah beberapa waktu jadi pengangguran, plus dimotivasi sama adenya, Doi mulai lagi dari nol buat ngeraih impiannya jadi astronot. Doi akhirnya bisa masuk NASA sebagai perwakilan astronot dari Jepang. 38万キロくらいなら近所です。月が近所か。すげえな、この人。 Nomor 4, Jibaku Shonen Hanako-kun, tayang perdana Winter 2020. そらこっちも力ずくでいくよ。
Lu tahu hantu Hanako gak? Tapi ingat, bukan yang versi kucing boy, melainkan yang jadi cerita hantu di dunia nyata. Hantu Hanako ini katanya jadi penunggu di WC sekolahan. Terus kalau dipanggil bisa ngabulin segala permintaan lo. Nah, cerita ini berfokus ke cerita hantu tersebut, atau lebih tepatnya ke cerita hantu yang biasa ada di sekolahan. Tapi bedanya, kelamin si Hanako di anime ini dirubah jadi cowok. Nah, pada suatu ketika ada seorang siswi yang manggil hantu Hanako ini supaya tujuan tuh cewek dapat pacar bisa terkabul. Apesnya karena sebuah kejadian si Hanako sama cewek tersebut terikat sebuah kontrak dan kagak bisa dipisahin sampai akhir hayat tuh cewek. Bukannya dapat pacar tuh cewek malah jadi asisten si Hanako buat ngelawan para hantu jahat yang nyoba ngeganggu kedamaian di sekolah itu. ヤシロは俺のことが好きなんだから。花子くん。七不思議お姫様を離せ Nomor 5, Shirobako, tayang perdana Fall 2014. 監督、この後美打ちなんで5分で食べてください。次は3話の廃墟のシーンですね。無残なんだけど美しくて見ただけで泣ける廃墟にしたいんだよね。 Lu pengen tahu gak gimana produksi anime berjalan? Mulai dari pembuatan sampai disiarin di TV-TV. Nah, kalau iya, anime berjudul Shirobako ini ngejelasin sekaligus ngegambarin secara akurat hal tersebut. Gimana kerja sutradara animenya lah, animatornya, bahkan sampai seiyunya juga diceritain. Awal ceritanya berfokus ke sebuah klub animasi yang berisikan para heroinnya pas masih SMA. Nah, pas sudah lulus, mereka ini punya cita-cita pengen bikin bareng anime mereka sendiri. Tapi ya namanya juga hidup. Tujuan mereka itu kagak segampang yang mereka pikir. Semuanya pada pisah dan kerja di bidang yang berbeda-beda. Tapi meskipun gitu, entah kenapa industri anime ini tetap nyatuin mereka. そう？傍から見たらそんなに重労働に見える？全然自覚ないけどな。マネージャーって裏方っていうかお世話係でしょ？大変じゃない？まあそうだけどね。 Nomor 6, Honzuki no Geikokujo, tayang perdana Fall 2019. 家の中にはなかったけど、外に行けば本屋があるかも。もし本があれば。本があれば寂しくないよ。ずっとずっとお家でお留守番してる。これで買ってもらえるんじゃない？うん。私行きたい。 Ceritanya berpusat di seorang cewek penggila buku. Doi ini bener-bener jatuh cinta sama yang namanya buku. Bahkan meninggalnya pun gara-gara ketiban buku. Terus pas sekarat, Doi ini minta dilahirin lagi di sebuah dunia yang banyak bukunya supaya Doi bisa baca lagi. Nah, pas sudah pergi ke dunia lain, Doi ini bereinkarnasi jadi seorang loli bernama Main. Sayangnya di dunia tersebut kagak ada satupun yang tahu apa itu buku. Udah gitu mah keseharian nih loli dihabisin buat ngeluh karena bukunya kagak ada. Sebenarnya buku di dunia itu cuma para bangsawan yang punya karena harganya mahal banget. Sampai akhirnya si Main mutusin buat bikin buku sendiri. Nomor 7, Hoshiai no Sora, tayang perdana Fall 2019. イエーイ Konsepnya sih kagak ada yang baru, sama kayak kebanyakan anime bertema sport sekolahan lainnya. Berlatar tempat di sebuah SMA dengan klub tenis yang bisa dibilang punya nama besar. Tapi hal itu tuh cuma berlaku di klub tenis putrinya doang. Sedangkan tenis putranya hancur banget, anggotanya juga pada males. Nah, karena khawatir kalau klub tenis putra itu dibubarin, akhirnya ketua klub itu punya inisiatif buat ngegerakin lagi klub tersebut, supaya punya kontribusi gede juga buat sekolah. Ketua klub itu bernama Shinjo Toma. Tuh cowok berusaha keras nyari anggota baru yang punya minat gede di bidang olahraga. Sampai akhirnya Doi ketemu teman masa kecilnya, dan mulai dari situ mereka berdua ngebangun lagi klub tenis putra dari nol. Orera wa jiyuu ni narenai. Owari ni suru nda. Nomor 8, Kyoko Suiri, tayang perdana Winter 2020. 合鍵を渡すから相談に乗ってくれ。嬉しいです。晴れて私も内縁の妻ということに。それは違う。
Oke, iya gue tahu. Di beberapa episode emang kadang muncul adegan yang nunjukin belahan dada. Wait, tapi tenang. Kagak ada adegan yang lebih dari itu. Nunjukin pentil misalnya, terus nyorot pansu juga kagak ada. Jadi ya, menurut standar gue pribadi sih, aman buat ditonton. Lagian lemah banget iman lu kalau seandainya ngelihat belahan dikit, otong lu langsung berdiri. Bercerita tentang sepasang kekasih yang masing-masing punya kekuatan supranatural. Si cowok hidupnya abadi dan bisa ngelihat masa depan. Si cewek jadi ratu sekaligus dewi pelindung segala makhluk halus. Mereka berdua nyatuin kekuatan buat ngebasmi para hantu jahat. もう一泊してもいいしサキさんの匂いがする。そんなバカなでもあったでしょ。うんだって自転車サキさんに譲るって今永が言ってたし Nomor 9, Dr. Stone, tayang perdana Summer 2019. その楠木に捕まれ。わからん。ダメだ。Pada suatu ketika, muncul fenomena cahaya aneh yang ngerubah seluruh makhluk hidup di bumi jadi batu. Fenomena ini juga nimpa seorang cowok yang jadi tokoh utama cerita ini, Ishiga Mishenko, seorang anak jenius yang kemudian bangkit dari tubuh batu itu setelah ngelewatin beribu-ribu tahun. Otomatis, peradaban manusia di bumi keriset lagi kan tuh, ke titik di mana manusia pertama kali nyiptain peralatan dari batu. Karena pengetahuan luar biasanya, si Senko ini jadi seorang sosok pencipta segala benda dari berbagai zaman dan berusaha ngebuat ulang peradaban manusia yang udah punah. Terus nguak misteri di balik cahaya yang dulu pernah ngerubahnya jadi batu. 見たかルリやべえだろ科学はよ。 なんなんだよてめえらはさっきから。 Nomor 10, Ahiru no Sora, tayang perdana Fall 2019. 抜かせるか。 Ceritanya mirip kayak Haikyuu, tapi di bidang olahraga basket. Jadi si tokoh utamanya tuh punya tubuh pendek, tapi Doi tetap bersikeras pengen jadi pemain basket yang hebat. Karena tinggi badan jadi aspek penting di permainan basket, banyak banget yang ngeremehin tuh cowok. Berbekal harapan dari ibunya yang lagi sakit, Doi masuk ke sebuah SMA dan langsung masuk klub basket. Sayangnya di sekolah barunya itu, klub basket cuma diisi sama para murid berandalan yang sama sekali kagak punya minat sama olahraga. Tapi lama-kelamaan mereka ngebentuk klub basket itu lagi dari nol. 7番ハイポスト。 Oke, segitu aja buat hari ini. Buat yang ngejalanin, yang semangat puasanya. Biarpun keadaan sekarang lagi serba susah kayak gini, seenggaknya kan lu bisa tetap ngelakuin hal positif. So, tetap jaga kesehatan lu. Terus jangan lupa cuci otong lu juga. Semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Bye!